Oh, pantesan ya. Pajaknya tuh triliunan. Ternyata ya, kenapa setiap kali para ojol-ojol itu demo, semakin didemo dan didemo, itu tidak ada jawabannya dan tidak ada solusinya dan tidak ada penyelesaiannya, alias tidak ada win-win solution. Bahkan semakin ojol didemo, semakin ada program-program baru yang mungkin akan menyulitkan untuk para ojol-ojol mencari orderan ataupun harga yang semakin turun. Ternyata pajak untuk ojol tuh gede, men. Bukan ratusan juta, bukan miliaran, tapi mencapai triliunan rupiah. Nah, ini ada salah satu tangkapan yang gue dapat dan ini akan kita bahas ya. Dan inilah salah satu contoh kenapa ojol-ojol tuh tidak bisa ini demonya tidak ada solusinya atau jalan keluarnya dari dulu hingga kini. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, everything, everywhere you are. Dimanapun Anda berada, kali ini akan gue coba lagi mengulik, membahas kisah dari para ojol yang mana ini kita dapat info apakah ini valid atau beneran, ataupun kita nggak tahu. Tapi kalau ini beneran, kalau kita hukum pikir dengan nalar kita dari awal-awal ojol ini ya, dari 2016, 17, dari awal-awal demo hingga demo sekarang yang udah masuki tahun ke-8 kalau di 2017 ya, yang mana tidak ada titik temu, tidak ada win-win solution. Dan kenapa setiap ojol-ojol demo selalu ada program baru? Kenapa setiap ojol-ojol demo tidak ada memberi kemenangan bagi para ojol-ojol? Dan kenapa? Dan ada apa dengan ojol ini? Dan ada apa dengan bisnis ini? Ya, karena banyak yang bilang gacor ini itu bukan ranah gua untuk membahas itu. Tapi ini salah satu yang mungkin fenomena yang gue dapat dari berbagai medsos yang ini yang akan kita bahas. Kenapa? Karena pajak untuk para aplikatornya tinggi, bukan jutaan, bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, bukan miliaran, tapi alias triliunan. Kalian ingin tahu tentang pajaknya ini? Ya, ini dia dari keluh kesah Gojek driver. Ya, dari Dapot Pandapotan. Kerja keras dan kerja rudi para ojol-ojol driver Gojek dan Grab. Yuk kita lihat nih. Ya, kerja kerasnya. CNBC Jakarta. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Thomas Lembong menyebut Gojek dan Grab mempunyai potensi setoran pajak pertambahan nilai PPN hingga 5 triliun per tahun. Demikian disampaikan di sela acara Trade Expo Indonesia di ICBC BSD. Sayangnya dia tidak mengelaborasi lebih lanjut pernyataan tersebut terkait rincian angkanya. Gojek dan Grab sekarang pungut pajak pertambahan nilai atau PPN dari ratusan ribu ojol-ojol atau pengemudi. Diperkirakan mereka membayar hingga 4-5 triliun per tahun. Dan disetor ke Dirjen Pajak DJP. Nah, ya ini nih. Ya, ini yang kita baca, lihat nih ya. Mengapa demo ojek tidak pernah berhasil? Karena Gojek dan Grab setoran pajaknya 5 triliun per tahun. Meski kudu harus bayar potongan aplikasi dan lain-lain. 20% sampai 40% untuk Grab dan Gojek. Dan untuk bayar pajak Gojek dan Grab, mesti kudu bayar pajak 5 triliun per tahun. Nah, itu harus dibayar. Makanya kadang-kadang kita bingung ya, kenapa pada ojol-ojol pada demo. Mungkin yang tahu, yang mengetahui mungkin bisa berspeak up ataupun bertulis di kolom komentar gue seperti ini. Dari Amarullah, gue curiga loh, demo-demo itu sengaja diadakan oleh aplikator agar mereka bisa melancarkan program baru. Demo BHR, Samdai Shopee sampai 10-12 titik ngambil, capek lagi. Demo kemarin keluar program spesialis. Gue masuk ojol 2019. Di Food masih ada PGF. Begitu demo turun jadi Laskar Food. Demo lagi Aceng. Demo lagi Short Goceng. Gue kagak percaya lagi deh sama berita demo. Cuma digoblokin doang sama aplikator. Bersatu nyuap pejabat berak doang dah. Nah, itulah alasan kenapa gue malas merapat demo. Gue pribadi gue bilang seperti itu. Udah gitu yang ikut demo ngomong kagak enak sama yang kagak mau ikutan. Hasilnya ada apa? Kagak ada.
Tanya sama yang udah kawakan ngojol, kalau udah demo, lalu ada program apa lagi? Bukan tambah mensejahterakan ojol, malah makin diinjek. Generasi pertama dulu pernah ngomong kayak aneh, waktu lu bakar duit, bakar duit dulu enak banget. Yang kerja keluar banyak ngojek, sampai yang keluar kerja ya, sampai yang kerja sampai keluar buat ngojek per hari kisar 500.000 sampai 1 juta. Yang gokar tentu lebih banyak lagi. Sekarang ikut slot dikasih 1 atau 2 juga. Pantai tuh. Kalau masih bisa nyari kerja lagi, aneh kerja yang lain loh. Nyapu jalan di DKI sampai 5 juta. Mau banget aneh. Makan tuh demo, dikadalin doang sampai panas-panas demo. Pejabat negara pada jujur, kagak. Bahkan saking kesalnya tuh para ojol-ojol bikin kartun seperti ini ya dari Don Juan. Budak aplikasi online harus patuh dan siap sengsara dalam penderitaan siksaan hidup. Gojek Grab berhasil dengan legalisasinya menjadikan mitra budak aplikasi dan para majikan yang selalu tertawa riang gembira karena disokong dengan kedunguan dalam pikiran para budak aplikasi yang on. Selamat menikmati penjajahan zaman modern. Aku jadiin kamu sapi perah, nggak usah banyak nutut, kuat jalani, nggak kuat tinggalin. Nah, ya seperti itu ada tuh kayak ojol-ojol yang pakai jaket Gojek tuh kayaknya nyembah sama CEO. Itu nggak tahu nih kenapa sampai ada yang bikin seperti ini gitu ya. Yang satu lagi ya, mungkin karena banyaknya pajak-pajak Gojek ya atau gimana gue nggak tahu. Tapi ini gue dapat berita dari seliweran media sosial yang mungkin kita cuman sharing aja di sini, dan apakah ini benar apa enggak ya walau-walam, dan ini cuman untuk mencerahkan aja dan untuk untuk asumsi kita kenapa setiap kali ojol-ojol itu tidak ada solusinya setiap demo. Ya, demo program baru, setiap di demo program baru, atau mungkin ada yang nggak mau demo dikerjain, bahkan di belakang ternyata ada tunggangin unsur ini, unsur politik, unsur ini dipolitisasi dan lain sebagainya, ada yang cari panggung dan lain sebagainya. Dan kita nggak tahu masalah gituan, kita hanya jadi penikmat dan penonton aja ya. Makanya jangan terlalu vokal untuk naik-naik ataupun disuruh buat akun orderan fiktif dan lain sebagainya. Itu bisa menyengsarakan kita, dan mereka mah nggak peduli, bodo amat. Mereka ada pekerjaan, mereka ada bisnis. Mereka kalau nggak ada akun ojol pun mereka pun masih bisa hidup. Atau mungkin mereka juga bukan ojol, atau hanya sengaja mengambil momen ini untuk untuk kepentingan suatu dengan memanfaatkan kisruh kehidupan ojol-ojol sekarang ini. Ya kan kita nggak tahu ya, itu tergantung persepsi masing-masing. Tapi bagi gue pribadi ya, dengan kendala seperti ini, banyaknya ojol seperti ini atau gimana ya, gue beralih lagi dengan 2 hal: suka jalanin, nggak suka tinggalin. Karena sejak 21 April 2023 gue ngalamin kecelakaan, gue 5 jam di kantor polisi, semua ojol-ojol gue chat, ratusan ojol dan puluhan komunitas, tak ada satupun yang datang ketika gue kala itu. Disitulah gue mulai tersadarkan ya, ojolnya untuk bersenang-senang, tapi kalau lu susah nggak ada yang bantu lu. Makanya sekarang gue pikir, ojol suka lu jalanin, nggak suka lu tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.